Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal OSN Fisika yang soal-soalnya diambil dari buku paten OSN Fisika untuk SMA sederajat. Untuk soal yang pertama, dua buah vektor A sama dengan 12N dan B sama dengan 9N saling tegak lurus. Resultan dan arah resultan vektor tersebut adalah. Karena vektor A dan vektor B ini saling tegak lurus, maka akan membentuk sudut 90 derajat. Besar resultan penjumlahannya dihitung dengan rumus R sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Selanjutnya kita substitusikan aja nilai yang diketahuinya. Nilai A-nya itu adalah 12, berarti 12 kuadrat, ditambah dengan B-nya adalah 9, berarti 9 kuadrat. Sama dengan akar dari 144 ditambah dengan 81. Sama dengan akar dari 225. R sama dengan akar dari 225 itu adalah 15. Jadi R-nya adalah 15 Newton. Selanjutnya kita akan menentukan arah resultan. Nah, arah resultan ini biasanya dinyatakan sebagai sudut terhadap salah satu vektor, misalnya terhadap vektor A. Kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri, yaitu tan theta sama dengan B per A. Jadinya sama dengan B-nya adalah 9, A-nya adalah 12. Sama dengan 3 per 4. 3 per 4 ini kan nilainya sama aja dengan 0,75. Selanjutnya, theta sama dengan arc tan dari 0,75. Jadinya theta sama dengan 37 derajat. Soal selanjutnya, sebuah tabung U diisi air dan minyak. Jika tinggi kolom minyak 10 cm dan selisih tinggi permukaan air dan minyak adalah 2 cm, permukaan minyak lebih tinggi, massa jenis minyak adalah sama dengan titik-titik, dengan massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan prinsip tekanan hidrostatis pada bejana yang berhubungan. Tekanan pada titik yang di dalam zat cair yang sama atau garis batas adalah sama besar. Jadi dari soal ini diketahui bahwa massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Tinggi kolom minyak atau HM sama dengan 10 cm. Kemudian selisih tinggi permukaan atau delta H sama dengan 2 cm. Langkah pertama yaitu menentukan tinggi kolom air. Karena permukaan minyak lebih tinggi 2 cm dari permukaan air, maka tinggi kolom air yang menyeimbangkan minyak adalah HA sama dengan HM dikurangin dengan delta H. HA-nya sama dengan 10 cm dikurangin dengan 2 cm sama dengan 8 cm. Langkah keduanya yaitu menghitung massa jenis minyak. Berdasarkan hukum utama hidrostatis, massa jenis air sama dengan massa jenis minyak. Berarti massa jenis air dikali G dikali HA sama dengan massa jenis minyak dikali G dikali HM. Karena percepatan gravitasi sama di kedua sisi, maka bisa kita coret aja. Jadinya PA dikali dengan HA sama dengan PM dikali dengan HM. Massa jenis air yang diketahui adalah 1000. Di 1000 dikali dengan 8 sama dengan massa jenis minyak dikali dengan 10. 8000 sama dengan 10 dikali dengan massa jenis minyak. Massa jenis minyak sama dengan 8000 dibagi dengan 10. Ini nolnya kita coret, jadinya sama dengan 800 kg per meter kubik. Jadi massa jenis minyak tersebut adalah 800 kg per meter kubik. Soal selanjutnya, dua balok identik dilepaskan dari ketinggian yang sama. Bola pertama dilepas begitu saja, sementara bola kedua diberi kecepatan awal pada sumbu horizontal sebesar V sama dengan 2 meter per second. Diketahui bola kedua mengenai batu setinggi S sama dengan 4 meter yang berada pada titik X sama dengan 8 meter dari posisi awal batu, sedangkan bola satu terdengar beberapa saat kemudian. Pertanyaannya adalah, ketinggian awal bola pertama adalah. Dari soal tersebut, karena dilepaskan dari ketinggian yang sama, kita hanya perlu mencari ketinggian bola pertama yang semua variabelnya diketahui. Nah, jadi teman-teman bisa melihat gambar yang ada di sini. Pada sumbu vertikal, bola kedua dilepaskan tanpa kecepatan awal, sehingga V0Y sama dengan 0. Sementara
Vx-nya sama dengan 2 meter per second. Nilai Vx di sini bernilai konstan karena pada sumbu horizontal tidak ada pengaruh kecepatan dari gravitasi. Sehingga pada sumbu vertikal berlaku Vy sama dengan V0y ditambah dengan gt sama dengan 0 ditambah gt sama dengan gt. Selanjutnya kita mencari Vy kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2gh sama dengan 0 ditambah dengan 2gh. Jadinya Vy sama dengan akar dari 2gh. Jadinya gt sama dengan akar 2gh. Jadinya g kuadrat dikali dengan t kuadrat sama dengan 2gh. Selanjutnya gt kuadrat sama dengan 2h. Jadinya t kuadrat sama dengan 2h per g. T sama dengan akar dari 2h per g. Karena h sama dengan h dikurangin s, maka T sama dengan akar dari 2 kali h dikurangin s per g. Pada sumbu horizontal itu berlaku x sama dengan v dikali t. Jadinya t sama dengan x per v. Maka akar dari 2h dikurangin s per g sama dengan x per v. 2 dikali h dikurangin s per g sama dengan x kuadrat per v kuadrat. Jadinya h dikurangin 4 sama dengan g dikali x kuadrat per 2v kuadrat sama dengan 10 dikali dengan 8 kuadrat per 2 dikali dengan 2 kuadrat sama dengan 10 dikali 64 per 2 dikali 4 sama dengan 640 per 8 sama dengan 80 M. Jadinya H sama dengan 80 ditambah 4 sama dengan 84 M. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah 84 M. Soal selanjutnya, sebuah satelit sedang mengorbit bumi pada jarak S sama dengan 1800 km dari bumi yang bermasa 6 dikali 10 pangkat 24 kg dan jari-jari 6300 km. Kecepatan satelit saat itu adalah V kurang dari akar 2 gm per s, dengan G adalah konstanta gravitasi umum dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 nm kuadrat per kilogram kuadrat. Asumsikan bahwa massa satelit jauh lebih kecil dari massa bumi dan gaya gesekan pada atmosfer bumi dapat diabaikan. Pertanyaannya adalah kecepatan satelit tersebut adalah. Untuk menghitung kecepatan satelit yang mengorbit bumi, kita perlu menggunakan konsep gaya sentripetal yang disediakan oleh gaya gravitasi bumi. Di dalam soal diketahui bahwa massa bumi adalah 6 dikali 10 pangkat 24, berarti ini M. Kemudian jari-jari bumi adalah 6000 km, berarti ini R. Ketinggian satelit adalah 1800 km. Selanjutnya jarak pusat ke satelit atau R kecil sama dengan R besar ditambah dengan S sama dengan 6,3 dikali 10 pangkat 6 ditambah 1,8 dikali 10 pangkat 6. Jadinya 8,1 dikali 10 pangkat 6 meter. Selanjutnya ada konstanta gravitasi umum yaitu 6,67 dikali 10 pangkat min 11 nm kuadrat per kilogram kuadrat. Agar satelit tetap pada orbit lingkarannya, besar gaya gravitasi harus sama dengan gaya sentripetalnya, yaitu Fg sama dengan Fs. G kali M per R kuadrat sama dengan MV kuadrat per R. Selanjutnya M kecilnya bisa kita coret, kemudian R-nya juga dicoret, jadinya tinggal R. Jadinya V sama dengan akar dari GM per R. Selanjutnya tinggal kita masukin angka-angkanya. Jadinya akar 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali dengan 6 dikali 10 pangkat 24 per 8,1 dikali 10 pangkat 6 sama dengan akar dari 40,02 dikali 10 pangkat 13 per 8,1 dikali 10 pangkat 6 sama dengan akar dari 4,94 dikali 10 pangkat 7 sama dengan akar dari 49,4 dikali 10 pangkat 6.
Ini kalau kita cari nilai V-nya itu adalah 7.028,5 meter per second atau V sama dengan 7,03 km per second. Soal selanjutnya, sebuah manik-manik atau partikel bermassa M meluncur tanpa gesekan sepanjang sebuah kawat lurus yang kaku. Kawat tersebut berotasi pada bidang horizontal dengan kecepatan sudut konstan W mengelilingi sumbu vertikal yang melewati salah satu ujung kawat atau titik O. Tinjau gerak manik-manik dalam kerangka acuan yang ikut berotasi dengan kawat. Dengan mengidentifikasi gaya-gaya fiktif yang bekerja pada arah radial atau sepanjang kawat, tunjukkan bahwa persamaan diferensial gerak manik-manik tersebut adalah d kuadrat r per dt kuadrat kurang w kuadrat r sama dengan 0. Kemudian selesaikan persamaan diferensial tersebut untuk mendapatkan fungsi posisi radial manik-manik terhadap waktu. R dikali T dinyatakan dalam R0 dan W. Bagian pertama yaitu menentukan persamaan diferensial dan solusi posisi. Nah, dalam kerangka acuan yang ikut berotasi dengan kawat, manik-manik akan merasakan gaya fiktif. Karena manik-manik bergerak dalam arah radial atau R, gaya fiktif yang bekerja pada arah tersebut adalah gaya sentrifugal. Jadi yang pertama adalah menurunkan persamaan diferensialnya terlebih dahulu. FCF sama dengan MW kuadrat R. Berdasarkan hukum 2 Newton dalam kerangka rotasi untuk arah radial, maka sigma F radial sama dengan M dikali A radial. Jadinya MW kuadrat R sama dengan M D kuadrat R per DT kuadrat. Dengan membagi kedua ruas dengan M dan memindahkan suku ke satu sisi, kita mendapatkan persamaan diferensial geraknya yaitu d kuadrat R per dt kuadrat kurang w kuadrat R sama dengan 0. Selanjutnya menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, persamaan di atas adalah persamaan diferensial linear orde 2 homogen dengan koefisien konstan. Bentuk umum solusinya adalah R dikali T sama dengan A dikali E pangkat WT ditambah BE pangkat min WT. Atau dalam bentuk fungsi hiperbolik, RT sama dengan C1 cos HWT ditambah C2 sin HWT. Jika kita asumsikan kondisi awal pada T sama dengan 0 dan R sama dengan R0 dan kecepatan radial awal VR kali 0 sama dengan 0, maka R0 sama dengan A ditambah B sama dengan R0. Yang kedua, VR kali T sama dengan DR per DT sama dengan A WE pangkat WT dikurang BWE pangkat min WT. VR0 sama dengan W dikali A dikurangin B sama dengan 0. Jadinya A sama dengan B. Maka 2A sama dengan R0. Jadinya A sama dengan B sama dengan R0 per 2. Solusinya menjadi R dikali T sama dengan R0 per 2 dikali E pangkat WT ditambah E pangkat min WT sama dengan R0 cos HWT. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah RT sama dengan R0 cos H kali WT. Soal selanjutnya, 1 mol gas ideal mengalami proses termodinamika sedemikian rupa sehingga kurva tekanan P terhadap volumenya V tidak berupa garis lurus, melainkan mengikuti fungsi eksponensial meluruh, yaitu PV sama dengan P0 E pangkat A kali V, di mana P0 dan A adalah konstanta positif dan R adalah konstanta gas universal. Tentukan A suhu ekstrem TE yang dicapai oleh gas tersebut di sepanjang proses eksponensial ini. Nyatakan jawaban dalam parameter P0, A, dan R. Buktikan pula secara matematis atau menggunakan uji turunan apakah TE tersebut merupakan suhu maksimum atau suhu minimum. B. Usaha termodinamika total W yang dilakukan oleh gas ketika ia berekspansi dari volume V1 sama dengan 1/2 Fe menuju V2 sama dengan Ve, di mana Ve adalah volume gas pada saat bersuhu Te. Nyatakan jawaban dalam parameter P0 dan A. Bagian A dulu, yaitu menentukan suhu ekstrim. Kita tahu bahwa persamaan gas ideal untuk 1 mol atau N sama dengan 1 adalah PV dikali RT. Diberikan fungsi tekanan PV sama dengan P0E pangkat min AV, substitusikan P ke dalam persamaan gas ideal. Berarti P0E pangkat AV
dikali V sama dengan RT. Jadinya T dikali V sama dengan P0 per R dikali VE pangkat AV. Untuk mencari suhu ekstrem, kita turunkan T terhadap V dan setel ke 0, yaitu dt per dV sama dengan 0. Jadinya dt per dV sama dengan P0 per R dikali dengan 1 dikali E pangkat min AV ditambah P dikali min A E pangkat min AV. Jadinya dt per dV sama dengan P0 per R dikali E pangkat min AV dikali 1 dikurangin AV. Agar dt per dV sama dengan 0, maka 1 dikurangin AV sama dengan 0, sehingga volume saat suhu ekstrem atau VE adalah VE sama dengan 1 per alpha. Selanjutnya kita menghitung nilai TE. Nah, ini caranya yaitu substitusikan nilai VE sama dengan 1 per alpha ke dalam fungsi TV. Jadinya TE sama dengan P0 per R dikali 1 per alpha dikali E pangkat min alpha per 1 per alpha. Jadinya TE sama dengan P0 per alpha dikali RE. Selanjutnya, uji turunan kedua, yaitu turunkan sekali lagi fungsi dari dt per dv, yaitu d kuadrat t per dv kuadrat sama dengan P0 per R dikali dengan min alpha E pangkat min alpha V dikali dengan 1 per alpha V ditambah dengan E pangkat min alpha V dikali dengan min alpha. Jadinya d kuadrat T per dv kuadrat sama dengan P0 per R dikali dengan 0 ditambah E pangkat min 1 dikali min alpha sama dengan min P0 alpha per RE. Karena hasil turunan kedua itu bernilai negatif atau kurang dari 0, maka TE terbukti merupakan suhu maksimum. Selanjutnya bagian kedua yaitu usaha termodinamika total W. Usaha atau W didefinisikan sebagai integral dari tekanan terhadap perubahan volume, yaitu W sama dengan integral dari V1 sampai V2 dikali PV dV. Batas integralnya yaitu V2 sama dengan VE sama dengan 1 per alpha. V1 sama dengan 1 per 2 VE sama dengan 1 per 2 alpha. Selanjutnya kita lakukan integrasi. Jadinya W sama dengan integral dari 1 per 2 alpha sampai 1 per alpha P0 E pangkat min alpha V dV sama dengan P0 dikali E pangkat min alpha V per min alpha, ini dari 1 per alpha 1 per 2 alpha sama dengan min P0 per alpha dikali E pangkat min alpha dikali 1 per alpha dikurangin E pangkat min alpha dikali 1 per 2 alpha sama dengan min P0 per alpha dikali E pangkat min 1 dikurangin E pangkat min 1 per 2. Untuk menghilangkan tanda negatif, kita balik urutan di dalam kurung. Jadinya W sama dengan P0 per alpha dikali E pangkat min 1 per 2 dikurangin E min 1. Atau bisa ditulis dalam bentuk akar, yaitu sama dengan P0 per alpha dikali 1 per akar E dikurang 1 per E. Cukup sekian untuk bedah soal kita pada kali ini. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, bisa ditanyakan di nomor WA admin. Dan jika teman-teman ingin melihat koleksi buku kami yang lain, bisa dilihat di web, IG, dan online store Arus Media. Terima kasih dan semangat belajarnya teman-teman.